Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Aulia dari Komunikasi Pemasaran Digital 3. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis podcast dari podcast Kasih Solusi. Yang pertama itu ada social currency yang merujuk pada nilai yang diberikan oleh konten yang dibagikan oleh Kasih Solusi ini, di mana informasi, saran, atau rekomendasi yang disampaikan tidak hanya bermanfaat, tetapi juga dapat menguntungkan atau memberikan dampak positif bagi orang lain atau masyarakat secara luas. Konten seperti ini memperkuat hubungan sosial, membangun kepercayaan, dan meningkatkan reputasi pembuatnya, karena mereka dianggap sebagai sumber yang kredibel. Dengan demikian, konten yang memiliki nilai sosial ini tidak hanya sekedar menyebarkan informasi, tapi berperan juga dalam menciptakan interaksi yang bermakna dan saling menguntungkan. Selanjutnya, ada trigger yang dimana ketika mendengar kata kita kasih solusi akan langsung teringat dengan podcast kasih solusi ini yang selalu menyajikan pembahasan mendalam dan inspiratif tentang berbagai solusi sehingga membuat para penonton merasa lebih termotivasi dan siap menghadapi masalah-masalah yang ada. Selanjutnya, emosional. Podcast ini memiliki eh, emosi yang berbeda-beda tergantung dengan topik yang dibawakan oleh hostnya. Yang pertama itu, jika topik yang dibawakan isu-isu politik atau berita yang sedang memanas akan dibawakan secara serius dan ada tekanan tertentu. Jika topik yang dibawakan itu seperti membahas UMKM, motivasi, dan lain-lain, itu akan dibawakan secara santai oleh hostnya. Selanjutnya itu ada particle value, yang dimana podcast ini memiliki nilai praktis yang didapat para penonton seperti hiburan, kisah nyata, edukasi, motivasi, pemecahan solusi untuk suatu masalah. Dan juga seperti membantu UMKM yang sedang merintis dari bawah ke atas. Nah, podcast ini juga menawarkan berbagai nilai praktis yang bermanfaat bagi para pendengarnya, mulai dari hiburan yang menyenangkan hingga kisah nyata yang menginspirasi. Selain itu, podcast ini juga memberikan edukasi yang memperkaya wawasan, motivasi untuk terus maju, serta solusi-solusi kreatif untuk berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan format yang ringan dan menarik, setiap episode podcast ini mampu memberikan pencerahan dan meningkatkan kualitas hidup pendengarnya. Selanjutnya ada publik yang dimana Diansyah Azahari ini adalah pembawa acara, wirausahawan, penyiar, VJ, dan mantan pemusik Indonesia. Yang kini dimana Diansyah ini dikenal sebagai pendiri dan CEO Kasih Solusi. Kasih Solusi ini dideskripsikan aplikasi pasar marketplace pertama di Indonesia yang mempertemukan UMKM Muslim dengan jasa pembuatan konten. Namun juga dikenal dengan konten-konten seniornya. Selain tersedia di YouTube, podcast ini juga tersedia di platform lain seperti Spotify agar memudahkan para audiensnya mendengar podcast ini di mana saja. Selanjutnya ini ada story yang dimana kasih solusi podcast banyak membahas tentang UMKM yang ingin merintis dari bawah, karena podcast ini selalu membicarakan cara belajar yang baik untuk mengembangkan UMKM yang dimana para audiensnya dapat belajar dari podcast ini. Selanjutnya ada product placement and research yang bisa kita lihat. Semua brand-brand yang bekerja sama dengan podcast Kasih Solusi ini akan ditampilkan atau ditaruh di atas meja agar selalu terlihat dari awal mulai video podcast sehingga akhir podcast ini berakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.